Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bani Sultan Yulia Fadil dari kelas 1D. Berikut saya akan mempersembahkan tugas saya dari matkul etika profesi. Yang pertama yaitu daerah jaminan kesehatan nasional, maksudnya JKN. Utilisasi pelayanan kesehatan semakin tinggi melalui pelayanan rujukan berjenjang. Sayangnya, ketersediaan informasi sumber daya fasilitas kesehatan menyebabkan pelayanan rujukan dan kegawat daruratan kurang optimal. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi dapat memfasilitasi pelayanan rujukan melalui penyediaan informasi sumber daya fasilitas kesehatan di suatu wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi terintegrasi untuk mendukung pelayanan rujukan dan kegawat daruratan medis di Yogyakarta. Penelitian dilakukan secara kualitatif untuk menganalisa kebutuhan informasi sumber daya fasilitas kesehatan, merancang integrasi antar sistem informasi secara elektronik, serta penyediaan layanan informasi sumber daya fasilitas kesehatan bagi pengguna. Sebagian besar fasilitas kesehatan, baik layanan primer maupun rumah sakit, sudah memiliki sistem informasi elektronik. Sistem informasi terintegrasi dikembangkan untuk mengumpulkan data sumber daya fasilitas kesehatan dengan mengintegrasikan berbagai macam sistem yang digunakan melalui teknologi web service. Di era jaminan nasional JKN, pelayanan kesehatan rujukan perorangan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012. Kemudian selanjutnya, aksesibilitas pelayanan kesehatan. Akses terhadap pelayanan kesehatan dapat diartikan sebagai kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dan yang disediakan oleh sistem pelayanan kesehatan dalam konteks ketersediaan dan penggunaannya secara aktual. Ketersediaan menjelaskan tentang pelayanan yang tersedia dan dapat diberikan kepada masyarakat. Sedangkan pengguna secara aktual menjelaskan tentang kenyataan pelayanan yang diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Terdapat 5 dimensi yang mengidentifikasikan akses, yaitu tersedianya layanan kesehatan. Maksudnya bisa disebut availability, kemudian kemudahan untuk mengakses, bisa disebut accessibility. Fasilitas yang sesuai kebutuhan, accommodation secara ekonomi terjangkau, affordability. Sistem rujukan dikembangkan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata. Pelayanan kesehatan berdasarkan tingkatnya terdiri dari pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan tingkat rujukan. Pelayanan kesehatan primer atau primary health care bertindak sebagai gatekeeper, di mana terjadi kontak pertama secara perorangan atau masyarakat dengan pelayanan kesehatan. Bentuk pelayanan kesehatan primer ini diantara lain puskesmas, klinik pratama, dan dokter praktek keluarga. Kemudian selanjutnya ada sistem penanggulangan gawat darurat terpadu. Sistem penanggulangan gawat darurat terpadu atau SPGDT adalah suatu sistem untuk menangani keadaan darurat, baik keadaan darurat sehari-hari maupun dalam keadaan bencana. Komponen SPGDT terdiri dari atas call center, tim SPAT atau ambulan gawat darurat, dan rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Dan selanjutnya ada model sistem informasi terintegrasi. Komunikasi pelayanan kesehatan pasien merupakan kunci penting pada sistem rujukan dan feedback atau follow-up pasien. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengoptimalkan komunikasi antar fasilitas kesehatan. Selanjutnya ada standar hukum yang berlaku.
Informasi sumber daya fasilitas kesehatan menjadi dasar dalam melakukan rujukan pasien ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Selain pelayanan rujukan, pelayanan kegawat daruratan medis juga memerlukan informasi yang sama. Informasi sumber daya yang jelas memudahkan tenaga kesehatan atau petugas call center SPGDT untuk menentukan fasilitas kesehatan yang paling tepat untuk penanganan kasus tertentu. Setidaknya terdapat 5 pertimbangan dalam menyediakan informasi kebutuhan untuk mendukung pelayanan rujukan di Yogyakarta. Antara lain, yang pertama, lokasi dan regional. Fasilitas rujukan sesuai peraturan gubernur nomor 56 tahun 2012. Yang kedua, informasi sumber daya fasilitas rujukan yang terdiri dari profil dan lokasi fasilitas kesehatan, ketersediaan tempat tidur, informasi tempat, informasi jadwal rawat jalan spesialis dan subspesialis, informasi layanan penunjang medis. Yang ketiga, informasi sumber daya fasilitas kesehatan yang valid dan tersedia secara real time. Yang keempat, informasi sumber daya fasilitas kesehatan dapat diakses khususnya bagi tenaga kesehatan yang melakukan rujukan. Dashboard. Yang kelima, dashboard dan pelaporan terkait dengan ketercukupan sumber daya fasilitas kesehatan. Penyediaan informasi sumber daya fasilitas kesehatan membutuhkan fasilitas polling data yang dapat diakses secara mudah. Informasi sumber daya tersebut didapatkan dari masing-masing fasilitas kesehatan dan diintegrasikan sedemikian rupa sehingga menjadi sumber informasi yang komprehensif yang dapat diakses oleh pengguna yang membutuhkan. Selanjutnya ada rekomendasi. Secara umum, sistem informasi terintegrasi merupakan portal layanan yang menerima informasi dari fasilitas kesehatan untuk diintegrasikan data polling dan memberi layanan informasi kepada penggunanya. Beberapa fungsi dalam portal sistem terintegrasi antara lain: yang pertama, menyimpan dan menyediakan informasi profil fasilitas kesehatan. Yang kedua, integrasi informasi ketersediaan tempat tidur secara real time dan menyediakan informasi ketersediaan tempat tidur secara online. Yang ketiga, menyimpan dan menampilkan informasi jadwal praktek dokter dan dokter spesialis di fasilitas kesehatan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa teknologi informasi dan komunikasi dapat memfasilitasi komunikasi data antar sistem informasi yang berbeda. Penelitian ini juga menjawab pertanyaan potensi integrasi sistem informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Sistem informasi terintegrasi dikembangkan sebagai alat bantu untuk pelayanan rujukan dan bahkan untuk mendukung pelayanan kegawat daruratan medis di DIY. Berbagai faktor mendorong perlunya sistem informasi terintegrasi untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan informasi bagi tenaga kesehatan. Perannya adalah memberikan layanan informasi sumber daya fasilitas kesehatan, terutama ketersediaan tempat tidur di rumah sakit. Sistem ini merupakan bagian dari sistem SPGDT yang dikembangkan oleh Dinas Kesehatan DIY. Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah menggunakan sistem informasi elektronik memberikan peluang untuk integrasi antar sistem menggunakan pendekatan website service. Sayangnya diperlukan adanya kesepakatan penggunaan standar terminologi sehingga integrasi dari berbagai sumber data dapat dilakukan secara elektronik. Kemudian yang terakhir ada referensi. Yang referensi pertama dari Kementerian Kesehatan, Permenkes nomor 001 tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan Jakarta Indonesia 2012. Yang kedua, Konsil Kedokteran Indonesia, Standar Kompetensi Dokter Indonesia Jakarta, Konsil Kedokteran Indonesia 2012. Yang ketiga, Gubernur Daerah DIY, Pergub nomor 59 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan Indonesia 2012 PF 44. Cukup sekian presentasi dari saya. Banyak kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.